Baiklah anak-anak Miss Pipit semuanya, hari ini kita semua akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas 5D, yang mana kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu Miss Pipit dan kamu semua bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif di kelas 5D. Ya sayang ya, kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan Miss Pipit terhadap kamu semua, akan tetapi juga harapan kamu semua terhadap Miss. Tapi nggak hanya itu aja sayang, kesepakatan kelas juga bertujuan untuk anak-anak Miss bisa berlatih dan belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya untuk bertanggung jawab pada kesepakatan yang telah dibuat. Oke sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan buat ibu semua ya, buat kawan-kawan yang bisa menghadiri pada pagi hari ini untuk saya memaparkan kasih nyata saya yang mana di modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana ini salah satu tugas kami di calon guru penggerak. Temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 03 Batu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, konsep budaya positif itu ada 7 ya pada modul ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, posisi kontrol dari restitusi itu sendiri. Yang ketujuh, motivasi perilaku manusia. Oke, next. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di modul ini juga kita mempelajari disiplin positif, yang mana disiplin positif itu dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini juga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa beban ancaman maupun hukuman. Sedangkan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, next. Lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Di sini adapun sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa
bahwa pada diri anak tertanam sejak lahir untuk berhubungan dengan orang lain, dan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan yang nyaman dengan keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat cenderung untuk tidak berbuat nakal. Untuk itu, kontribusi anggota komunitas mereka sangat menentukan anak dalam belajar keterampilan sosial dan kehidupan yang diperlukan. Di dalam kelas, disiplin positif ditujukan untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Disiplin positif mengajarkan juga orang dewasa untuk bersikap ramah dan sekaligus tegas pada saat yang sama, bukan bersifat kasar atau keras dengan berbagai hukuman atau bersifat permisif. Oleh karena itu, penerapan disiplin positif memerlukan beberapa azas yang meliputi yang pertama, saling menghormati. Dalam hal antara pendidik harus saling menghormati satu dengan yang lain, karena pendidik merupakan model bagi anak. Selain itu, pendidik juga perlu menghormati kebutuhan siswa atau anak didiknya. Yang kedua, mengidentifikasi motif di balik perilaku atau tindakan anak akan lebih efektif bagi kita sebagai guru untuk mengubah perilaku anak bila kita mampu mengidentifikasi motif, kemudian mengubah keyakinan anak yang membuat dia melakukan tindakan atau merubah perilaku. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, disiplin yang mengajarkan, bukan bersikap permisif atau menghukum, serta fokus pada solusi bukan hukuman. Dan yang terakhir, memberikan dorongan, bukan pujian. Dorongan menunjukkan upaya dan perbaikan, tidak hanya kesuksesan, dan membangun harga diri dan memperdayakan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Di modul ini, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan, dan yang keenam motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini disebut juga dengan konsep disiplin pendekatan. Yang selanjutnya itu kita di modul ini juga mempelajari tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pastinya kita semua sebagai pendidik guru ya, itu udah pernah melakukan. Dalam arti melakukan itu, keyakinan kelas itu kita buat, kita rancang bersama-sama anak murid di awal pembelajaran. Itu lebih tepatnya di awal semester ya, awal semester ganjil. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih bentuk keyakinan kelas itu? Yang pertama, itu bisa kita lihat lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan yang terakhir, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu kita nggak usah buat yang terlalu muluk-muluk gitu ya kan. Contohnya seperti apa keyakinan kelas itu? Mungkin di dalam kelas, keyakinan kelasnya salah satu contohnya ya berkomitmen. Komitmen mungkin komitmenmu bisa jujur dalam arti yang lainnya. Oke?
selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang restitusi, yang mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat, ya. Sedangkan untuk ciri-ciri restitusi itu sendiri itu bisa kita lihat di layar ya Bapak Ibu. Yang pertama, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir itu menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya itu kita bisa melihat kasus ya, kasus atau contoh-contoh restitusi. Contoh restitusi itu yang ada di sekolah kita pastinya banyak, yang sering terjadi di lingkungan kelas atau di kelas kita masing-masing, mungkin di setiap kelas juga ada ya. Itu siswa tidak membuat PR, ya, dengan alasan berbagai macam alasan yang diberikan sama anak murid ya. Dari contoh tersebut ada tiga tahapan. Yang pertama itu hukuman. Guru menghukum siswa tersebut. Dua, guru marah dan murid menjadi takut. Ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, dari kasus ini restitusinya yang mana? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke Bu, baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah pemaparan saya terkait modul 1 titik 4 budaya positif di lingkungan sekolah SDN 03 Banyuwangi. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang mau memberi refleksi atau tanggapan akan pemaparan saya persilakan. Siapa ya? Terima kasih atas waktunya Miss Pipit. Pemaparannya sangat luar biasa. Menyampaikan tentang disiplin positif sebagai budaya positif juga. Hasil pemaparan yang telah disampaikan itu ada satu hal yang bisa kami simpulkan, yaitu disiplin yang pendidik lakukan itu bukan berarti memberikan hukuman atau punishment, tetapi dalam kategori mengkontrol bagaimana proses pembelajaran itu bisa tercapai dengan budaya positif yang kita terapkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sehari-hari seperti yang sudah Miss contohkan dalam pemaparan tadi. Intinya, disiplin positif merupakan budaya positif yang membangun karakter peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus dong buat Bu Winarsi. Oke, makasih ya buat Bapak Ibu semuanya. Terakhir, salam dari guru penggerak ya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ayo dong sama-sama. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang sama-sama ya. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang mana tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak tidak boleh pasif, harus selalu melakukan perubahan, menggerakkan komunitas di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Yeti Zahra, SPDSD, guru SDN nomor 3 Batu Aji. Saya adalah rekan sejawat Ibu Levrita Febriana SPDSD atau Miss Pipit, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Batam, Kepulauan Riau. Pengimbasan budaya positif oleh Miss Pipit menurut saya sudah sangat bagus dan penyampaiannya sudah sangat baik dan sangat jelas. Budaya positif yang disampaikan oleh Miss Pipit sangat bermanfaat dalam penerapan kepada peserta didik di kelas saya dan juga sangat bermanfaat kepada saya sebagai guru kelas. Beberapa ilmu yang saya dapatkan dari penyampaian Miss Pipit antara lain adalah keyakinan kelas, yang mana dalam pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi penuh dari peserta didik dan pendapat peserta didik sehingga keyakinan kelas dapat dibentuk dan dapat diterapkan oleh peserta didik. Tidak ada hukuman atau reward ketika mereka melanggar ataupun ketika melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas terbentuk atas kesadaran peserta didik dan tidak ada unsur paksaan dari guru kelas. Demikianlah pernyataan saya untuk Miss Pipit. Semangat dalam menjalankan pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarsi SPD, guru SD Negeri 03 Batu Aji. Saya rekan sejawat dari Ibu Levrita Febriana atau biasa kami sebut Miss Pipit, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Batam. Setelah mengikuti pembahasan yang dilakukan oleh Miss Pipit tentang budaya positif, saya memahami akan pentingnya peran guru untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah agar dapat membangun dan mewujudkan budaya yang baik yang dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas kepada anak didik kami. Beberapa hal yang saya dapatkan dalam pemaparan Miss Pipit akan penerapan budaya positif adalah tentang restitusi, yang mana restitusi ini adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal, upaya agar setiap kesalahan yang mereka lakukan menjadi bahan pembelajaran siswa sehingga menjadi lebih baik lagi. Budaya positif di sekolah dapat terwujud karena sekolah menyemai benih kebudayaan dan pembentukan karakter siswa-siswi yang diajarkan melalui pembelajaran di kelas. Demikian pernyataan saya untuk Miss Pipit. Semangat selalu dalam tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk kemajuan siswa-siswi kita di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!
tua bisa membanggakan Miss Pipin dan bisa membanggakan semua orang. Paham saya? Oke, semangat ya. Siap? Oke, salam bahagia kelas 5 nih. Oke, kembali ke kelas. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf Rizky dari kelas 5D. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Miss Vivin. Saya tahu cara memperbaiki kesalahan saya agar datang ke sekolah tepat waktu, sehingga saya memiliki komitmen terhadap waktu yang sesuai dengan keyakinan kelas saya. Terima kasih Miss Vivin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.